Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwatul Fadilah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler semester 4. Yang saya hormati dosen pengampu Ana Nafita Syairul MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bahasa, logika, kode, dan simbol dalam komunikasi. Yang pertama ada konsep bahasa. Di sini ada pengertian bahasa. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi utama yang paling efektif dalam kehidupan pergaulan sosial. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang erat dengan kaitannya perkembangan berpikir individu dan membedakan manusia dengan hewan. Selanjutnya ada struktur bahasa. Ada dua, yaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah struktur bahasa yang mempelajari tentang bentuk dan fungsi kata, termasuk afiks seperti awalan, akhiran, dan sisipan, dan proses pembentukan kata. Nah, yang kedua yaitu sintaksis. Jadi sintaksis adalah struktur bahasa yang mempelajari tentang cara kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat yang memiliki makna. Nah, selanjutnya di sini ada makna bahasa. Ada dua, yaitu semantik dan pragmatik. Semantik yaitu struktur bahasa yang mempelajari tentang makna kata-kata dan kalimat, termasuk makna literal dan makna implisit. Yang kedua yaitu pragmatik. Jadi pragmatik itu suatu bahasa yang mempelajari tentang cara bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua yaitu konsep logika. Jadi logika adalah pandangan atau gagasan yang mencegah seseorang bertindak di luar akal sehat. Menurut Aristoteles, logika adalah ajaran berpikir yang secara ilmiah berbicara tentang bentuk pemikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang mengaturnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari konsep logika. Yang pertama ada menganalisis informasi, yaitu memproses dan memahami data atau informasi yang diterima untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, mengklarifikasi data, mengevaluasi kebenaran, dan mengidentifikasi kesenjangan atau inkonsistensi. Yang kedua yaitu membuat keputusan. Jadi membuat keputusan berarti memilih tindakan atau opsi yang paling tepat berdasarkan analisis informasi yang telah dilakukan. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan, yaitu seperti menentukan tujuan, mengidentifikasi opsi, mengevaluasi opsi, dan yang terakhir memilih opsi. Yang ketiga adalah konsep kode. Jadi, kode adalah sistem simbol yang telah disepakati secara sosial untuk menyampaikan pesan. Dalam semiotika, kode dapat berupa kode verbal yaitu bahasa atau kode non-verbal yaitu isyarat. Kode juga mencakup berbagai cara pengkombinasian tanda untuk menghasilkan makna tertentu. Selanjutnya jenis-jenis kode. Kode terbagi dua, yaitu kode verbal dan kode non-verbal. Yang pertama yaitu kode verbal. Jadi kode verbal itu jenis kode yang menggunakan kata dan bahasa untuk mengirim pesan. Kode verbal dapat berupa bahasa lisan, komunikasi yang menggunakan kata-kata dan suara untuk mengirim pesan. Lalu bahasa tertulis, komunikasi yang menggunakan kata-kata yang tertulis untuk mengirim pesan. Lalu yang kedua yaitu kode nonverbal. Kode nonverbal adalah jenis kode yang tidak menggunakan kata dan bahasa untuk mengirim pesan. Kode nonverbal dapat berupa gestur tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Yang terakhir yaitu konsep simbol. Jadi simbol dalam komunikasi adalah representasi objek, gagasan, atau konsep yang digunakan untuk mengirimkan informasi dan pesan.
Simbol dapat berupa satu, simbol verbal, yaitu berupa kata-kata, frasa, dan kalimat yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, simbol nonverbal, yaitu berupa gambar, ikon, simbol matematika, dan lain-lain yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Selanjutnya, fungsi simbol. Yang pertama, mengirimkan informasi. Jadi, simbol digunakan untuk mengirimkan informasi dan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, mengungkapkan emosi. Simbol dapat digunakan untuk mengungkapkan emosi dan perasaan seperti senyum atau air mata. Yang ketiga, membuat keputusan. Jadi simbol dapat digunakan untuk membuat keputusan seperti simbol matematika untuk menghitung atau menganalisis data. Jadi kesimpulan dari seluruh materi ini adalah bahasa, logika, dan komunikasi verbal maupun nonverbal merupakan bagian penting dalam menyampaikan ide atau argumen secara jelas dan rasional. Komunikasi tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga melibatkan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara yang memperkuat makna pesan. Penggunaan logika yang baik dan bahasa yang tepat harus didukung dengan kesadaran terhadap unsur nonverbal agar pesan lebih mudah dipahami dan membangun ikatan yang kuat dalam komunikasi, terutama dalam konteks pendidikan. Hal ini membantu kita berpikir lebih logis dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.